Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh dan selamat datang di channel Harun Soleh Official. Dan mudah-mudahan channel HSO Harun Soleh Official ini memberikan manfaat bagi Anda. Saya doakan setiap hari semakin baik, makin sehat, makin bahagia, kaya, bermanfaat, berkah, berlimpah dengan kebaikan-kebaikan. Baik, sahabat HSO semuanya, sahabat Harun Soleh Spesial. Pada video kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan dari sahabat HSO tentang bagaimana sih kita bisa bahagia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang sebenarnya bahagia itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita merawatnya. Bagaimana kita bisa merawat bahagia itu agar tetap ada, bahkan terus meningkat, meningkat, dan meningkat. Seringkali kita karena aktivitas kita selalu mengurangi bahagia itu, lama-lama bahagia itu berkurang sehingga menjadi hilang dalam diri kita. Nah, bagaimana cara merawat bahagia itu sendiri? Nah, sebelum saya jelaskan secara detail tentang bagaimana kita bisa bahagia di level diri kita sendiri, Anda bisa like dan subscribe channel Harun Soleh Spesial ini. Mudah-mudahan channel ini semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Baik, sahabat semuanya, nanti kita akan dibikin beberapa video tentang bagaimana merawat bahagia. Pada kali ini saya akan menjelaskan kenapa sih kita perlu merawat bahagia. Nanti saya akan tampilkan ya dalam bentuk slide. Saya akan tampilkan dalam bentuk slide agar lebih spesifik, lebih detail. Kita bahas tentang bagaimana kita perlu merawat bahagia. Dan juga akan saya kasih tekniknya, aktivitas, bagaimana aktivitas-aktivitas yang kalau kita lakukan itu otomatis kita sedang merawat bahagia dalam diri kita. Oke? Nah, kita kenapa perlu merawat bahagia? Sejatinya kawan, sahabat semuanya, kita ini sudah merasakan bahagia. Jadi, kita sudah mendapatkan kebahagiaan itu. Anda coba misalkan flashback, Anda lihat di lingkungan internal Anda, di keluarga, ketika ayah, ibu kita mendapatkan ya kelahiran Anda, itu kan bahagia. Oh, alhamdulillah sudah selama ini dinantikan, alhamdulillah diberikan amanah sama Allah. Bahagia mendapatkan anak, ngomongan alhamdulillah bahagia. Bertambahnya usia, adanya masalah antara orang tua dan anak sehingga muncul ketidakbahagiaan itu. Kemudian misalkan seorang yang sedang mencari pekerjaan sudah mencari melamar kemana-mana, akhirnya mendapatkan pekerjaan di suatu perusahaan yang cukup benefit, akhirnya mendapatkan kebahagiaan, alhamdulillah saya bahagia mendapatkan pekerjaan ini. Namun kenapa lama-lama udah masuk dalam perusahaan itu, lama-lama memudar bahagianya, menjadi gak betah, ada tekanan gak betah. Kenapa? Karena jarang dirawat bahagia itu. Kenapa kita perlu merawat bahagia? Nah, saya akan tampilkan slide-nya. Jadi kawan-kawan kita akan saya akan jelaskan dalam bentuk slide ya, agar teman-teman bisa menyimak lebih enak bagaimana kita perlu merawat bahagia. Baik, saya tampilkan ya, merawat bahagia. Baik, sahabat semuanya. Jadi yang saya utarakan tadi, pada sejatinya, pada hakikatnya kita sudah mendapatkan kebahagiaan itu. Karena seringkali kita tidak merawat adanya kebahagiaan dalam diri kita, lama-kelamaan kebahagiaannya ada dalam diri kita memudar, semakin memudar, bahkan sampai hilang, bahkan bisa jadi minus ya. Nah, kalau sudah minus gimana? Ya Anda lakukan lagi aktivitas ini. Anda lakukan aktivitas ini, insya Allah dia akan naik lagi, naik dan semakin menaik. Oke? Kenapa kita perlu merawat bahagia? Why? Kenapa? Atau Anda sudah hilang kebahagiaan itu sudah hilang dalam diri kita? Kenapa kita perlu merawat bahagia? Nah, berdasarkan sumber dari tempo.co ya, 9 juta orang di Indonesia mengalami depresi. 9 juta ya. 9 juta orang di Indonesia mengalami depresi. Apakah termasuk kita itu ya? Jadi luar biasa ya. Kemudian sumber dari okezone.com, 5,9 juta anak Indonesia jadi pecandu narkoba. Nah, saya pernah membantu menterapi yang pecandu narkoba.
Dan awalnya memang muncul dari ketidakbahagiaan. Ketidakbahagiaan aja mencari peluang kebahagiaan kemana. Akhirnya dengan dalih ya mendapat kebahagiaan dari obat-obat terlarang tersebut ya. Ini bermula dari ketidakbahagiaan di keluarga, di internal kita, ataupun di lainnya. Kemudian, nah ini menarik kawan. Sumber dari liputan6.com, jadi 34% karyawan mengajukan resign setelah 2 tahun bekerja. Jadi 34% setelah mereka mendapatkan pekerjaan itu, euforia, senang, bahagia, udah masuk dalam pekerjaan itu, kemudian lama-kelamaan kok memudar kebahagiaannya ya. Bahkan selama 2 tahun banyak yang resign. Kenapa? Ada ketidakbahagiaan dalam pekerjaan. Oke. Kemudian sumber dari depkes.co.id, angka gangguan mental emosional atau gejala depresi dan kecemasan sebesar 14 juta untuk usia 15 tahun ke atas. Ini langsung dari Departemen Kesehatan ya. Jadi ini miris sekali kawan-kawan semuanya. Maka kita perlu merawat bahagia yang ada dalam diri kita, yang sebenarnya sudah ada, tinggal kita pupuk dan terus kita rawat ya. Ratusan ribu kasus perceraian terjadi dalam setahun di Indonesia, sumber dari republika.co.id. Setiap tahunnya kawan. Nah ini seorang pasangan awalnya dia mendapatkan kebahagiaan, ditemukan jodohnya, kemudian sampai ke pelaminan, tapi beriringnya waktu kok lama-kelama kenapa ada perselisihan antara keduanya sehingga kok merasa tidak cocok, tidak bahagia. Awalnya mendapat kebahagiaan, sudah ada kebahagiaan itu, tapi karena jarang dirawat, jarang, sehingga kebahagiaan itu memudar dan semakin hilang, bahkan minus. Oke. Baik, kawan-kawan, kenapa perlu dirawat? Tanaman perlu dirawat, betul ya, agar tumbuh dengan subur. Ya, jadi ini kenapa perlu dirawat? Tubuh kita perlu dirawat, ya, perlu dijaga agar lebih sehat, lebih terlihat menarik. Kita rawat, kita olahraga. Nah, itu bagian daripada merawat tubuh kita, kesehatan kita. Kendaraan, Anda punya kendaraan bermotor, Anda punya kendaraan roda 2 dan roda 4. Anda bayangkan kalau tidak dirawat selama kurun waktu 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun nggak pernah dirawat. Apa yang dirasakan? Kendaraan pun perlu dirawat agar awet dan dipakai. Kita nyaman makainya dan perlu dirawat. Pakaian yang kita pakai sehari-hari, ya perlu dirawat ya. Enak dipakai, dicuci, disetrika, dikasih pewangi, lebih enak, nyaman. Itu secara fisik, pakaian dirawat, kendaraan dirawat, rumah, kantor, itu kan perlu dirawat, disapu, dipel. Kalau nggak dirawat selama misalkan setahun aja, itu sudah menumpuk banyak sampah yang ada dalamnya. Rumah, kantor ya, perlu dirawat, dibersihkan, disapu, dilap, dikasih pewangi ruangan agar nyaman berada dalamnya. Kita kan akan merasa nyaman, enjoy dalamnya, ya, akan betah. Nah, bahagia juga perlu dirawat. Kalau nggak dirawat, dia akan menjauh, memudar, bahkan sampai hilang, bisa minus. Itulah kenapa kita perlu merawat bahagia. Lalu bagaimana cara merawatnya? Nah, ini pertanyaan menarik. Nanti saya akan bagi beberapa sesi. Pada video kali ini saya akan jelaskan satu aktivitas terlebih dahulu. Yang ini luar biasa. Kalau Anda lakukan setiap saat, ini bisa merawat kebahagiaan, bahkan bisa meningkatkan kebahagiaan. Ada banyak aktivitas untuk merawat bahagia. Ya, nanti kita akan bagi beberapa video agar lebih mudah dicerna ya kawan-kawan semuanya. Bagaimana kita bisa merawat bahagia. Oke, ada 7 aktivitas sebenarnya. Kalau nanti saya jelaskan ini nanti terlalu panjang videonya. Jadi kali ini saya akan jelaskan satu aktivitas untuk merawat bahagia, yaitu expressing gratitude. Anda bikin namanya gratitude journal ya. Jadi saya bikin, Anda tuliskan dalam satu buku khusus.
Anda tuliskan, ungkapkan rasa syukur Anda melalui tulisan secara periodik dalam sebuah buku harian. Tuliskan 3 sampai 5 hal yang Anda syukuri hari ini. Oke. Anda siapkan buku ya. Anda siapkan buku khusus, jurnal, buku syukur. Ini saya siapkan. Jadi setiap hari ini Anda tuliskan apa yang Anda syukuri. Alhamdulillah hari ini saya merasakan bisa menyimak video ini sehingga saya bertambah rasa syukur saya. Alhamdulillah saya hari ini dapat rezeki. Alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk belajar. Alhamdulillah hari ini saya bisa berbagi. Tuliskan 5 hal yang Anda syukuri. Kalau misalkan minimal 3 hal yang paling Anda syukuri hari ini. Setiap hari Anda tuliskan, ini rangka kita merawat bahagia. Oke, Anda tuliskan apa yang Anda syukuri hari ini. Anda tuliskan dalam satu buku khusus ya. Saya sudah siapkan bukunya. Anda tuliskan yang tuliskan hari ini apa yang Anda syukuri. Bikin gratitude journal, mengekspresikan syukur Anda dalam bentuk tulisan. Lalu bagaimana kita kemudian setelah kita menuliskan, Anda renungkan. Mengingat sambil Anda menuliskan, Anda renungkan hal-hal yang membuat Anda bersyukur, yang membuat Anda semakin bersyukur. Ya, ganti pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan dengan mensyukuri kejadian yang lain. Kalau misalkan kita ada masalah yang sedang kita hadapi, Anda fokuskan kepada hal yang masih baik. Kalau misalkan mensyukuri masalah itu masih berat, fokuskan pada hal yang masih baik, lalu syukuri. Lalu tuliskan dalam bentuk gratitude journal. Ya, Anda nuliskan. Baik. Kemudian, Anda mengekspresikan rasa syukur pada orang lain. Anda ucapkan syukur, terima kasih kepada orang terdekat Anda ketika sudah membantu Anda, ucapkan terima kasih. Rasa terima kasih yang mendalam diungkapkan secara langsung pada orang lain. Baik lewat telepon, chatting, email, atau secara langsung. WA, atau di sosmed ada, kalau misalkan ada yang ini Anda ucapkan secara langsung, mengucapkan terima kasih. Baik kawan semuanya. Yang pertama adalah Anda lakukan namanya gratitude journal. Ya. Menuliskan hal-hal yang disyukuri. Menuliskan apa saja yang disyukuri hari ini Anda tuliskan dalam bentuk journaling. Ya. Anda tuliskan satu hari minimal 3. Minimal 3 Anda tuliskan. Ya Allah, alhamdulillah hari ini saya mendapatkan ilmu. Alhamdulillah hari ini saya bisa berbagi. Alhamdulillah hari ini saya dapat rezeki, dapat kenaikan gaji. Alhamdulillah hari ini dapat closingan dari penjualan saya. Alhamdulillah hari ini ada apa yang Anda rasakan hari ini? Kejadian apa yang buat Anda semakin bersyukur? Lalu Anda renungkan kejadian-kejadian apa yang buat Anda semakin bersyukur. Anda renungkan, alhamdulillah anggota tubuh saya masih sempurna, alhamdulillah, dibandingkan mungkin saudara kita yang lain. Alhamdulillah. Anda renungkan semua hal-hal yang Allah berikan pada diri Anda. Renungkan, alhamdulillah tubuh yang masih sehat, alhamdulillah keluarga yang masih baik, alhamdulillah pekerjaan yang masih baik, alhamdulillah apapun yang masih baik Anda syukuri. Tidak Anda renungkan, lalu Anda syukuri. Alhamdulillah. Lalu berikutnya Anda sering mengucapkan ucapan terima kasih pada orang lain. Kalau misalkan Anda sudah dibantu sama orang, alhamdulillah, terima kasih. Nah, saya juga ucapkan terima kasih pada Anda yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang menyimak dan ikut mempraktekkan gratitude journal ataupun mengekspresikan rasa syukur ini. Sehingga kebahagiaan kita terus terawat dan terus meningkat.
Baik, kawan, aktivitas yang pertama adalah mengekspresikan rasa syukur ya. Jadi nanti saya akan bikin beberapa video biar mudah dicerna dan Anda bisa lakukan. Ini yang pertama, nanti yang kedua di video berikutnya bagaimana aktivitas merawat kebahagiaan kita. Oke, aktivitas merawat bahagia yang pertama adalah mengekspresikan rasa syukur. Dengan apa? Pertama dengan menuliskan jurnal syukur. Anda tuliskan dan siapkan buku. Anda siapkan buku khusus untuk menuliskan rasa syukur Anda. Anda tuliskan, kemudian yang kedua merenungkan hal-hal yang Anda syukuri, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada Anda, lalu Anda syukuri, renungkan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian Anda sering mengucapkan rasa syukur, ucapan terima kasih pada orang lain atas bentuk ya terima kasih. Dan juga bisa Anda ucapkan rasa syukur pada diri Anda. Kita mengucapkan rasa syukur pada diri kita. Alhamdulillah, terima kasih wahai diriku sudah menemani selama puluhan tahun. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Anda ucapkan terima kasih pada diri kita sendiri. Seringkali kita mengabaikan. Seringkali kita mengabaikan mengucapkan terima kasih pada diri kita sendiri. Anda ucapkan terima kasih pada diri Anda sendiri. Wahai diriku, terima kasih selama ini sudah menemani selama sekian puluh tahun. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Anda ucapkan semuanya. Baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat sehingga kebahagiaan kita terus terawat dan terus meningkat. Sampai jumpa di aktivitas kebahagiaan saya berikutnya dan mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.